tiba-tiba cahaya putih itu lambat laun menghilang. Seperti halnya ketika kita naik gunung, berada di lokasi yang berkabut, yang mana ketika kabut itu sangat tebal, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik kabut tersebut. Dan ketika kabut itu menghilang, samar-samar kita bisa melihat apa yang ada di belakang kabut tersebut. Semua, gimana kabar kalian? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala usahanya, dan yang pasti kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Oke lor, kita ketemu lagi di ruang misteri milik Cak Paijo. Kali ini saya ingin menceritakan apa yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Tepatnya ketika saya masih duduk di bangku SMA, yaitu sekitar tahun 95 sampai 96. Jadi antara tahun 95 sampai 96 pengalaman ini saya alami. Dan pengalaman ini adalah pengalaman pertama kali saya dalam bisa dikatakan tuh titik awal saya Mbak bingung saya mau ngomongnya. Intinya itu gini, pada saat itu adalah awal-awal di mana saya dapat merasakan yang dinamakan menerobos portal gaib. Ingin tahu bagaimana ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian semua bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjut masuk ruang misteri. Cerita ini berawal ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMA, di mana pada suatu waktu atau suatu tempo guru kesenian saya mengadakan acara di area wisata Pantai Kenjeran Lama. Saya nggak tahu itu acaranya itu apa. Cuma saya waktu itu seingat saya dengar-dengar acara itu adalah untuk perenungan. Selama kita hidup ini kita diajak kelas balik. Jadi sejak kecil sampai kita SMA pada waktu itu,
guru kesenian saya berusaha mengajak kita atau saya serta teman-teman saya yang lainnya yang kebetulan ikut itu diajak untuk kelas balik mulai kita dari kecil sampai kita SMA. Apa yang pernah kita perbuat dan apa yang pernah kita berikan kepada orang tua. Sudahkah kita memberikan suatu kebahagiaan bagi orang tua? Jadi saya dengar seperti itu acaranya. Intinya itu perenungan. Oke, lanjut cerita. Tepat pada hari yang sudah ditentukan, kami pun berangkat ke lokasi. Kami berangkat sekitar jam 3 sore. Jadi rombongan kami naik angkutan umum yang sudah disewa dari pihak sekolahan. Kalau di Surabaya kita dikatakan BEMO. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi dan kami pun diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Jadi antara jam 3:30 sampai jam 9 kita diberi kebebasan oleh pihak guru kesenian. Jadi di sela antara jam 3:30 sampai jam 9 kami melakukan aktivitas normalnya sebagai anak muda. Nyanyi-nyanyi, main gitar. Dan maaf, pada waktu itu diselingi juga dengan adanya acara minum-minum. Meskipun nggak sampai mabuk. Ini singkat cerita, sekitar jam 9 malam, kami pun dikumpulkan oleh pihak guru dan kami dibimbing ke suatu area di komplek wisata Pantai Kenjeran. Jadi pada saat itu kami dibimbing ke tepian pantai yang berbatu dan di situ ada kayak pendopo atau apa ya, bisa dikatakan pendopo lah, yang cukup untuk menampung kami semua yang ikut pada acara waktu itu. Ketika kami berkumpul, sang guru pun memberi arahan supaya kami semua untuk duduk berkeliling dengan mengikuti arah mata angin. Jadi jangan sampai kita semua yang ikut pada acara itu melawan arah angin. Jadi misalnya angin dari arah timur ke barat, kita menghadap arah timur. Kita nggak boleh. Jadi kalau arah angin dari timur, kita menghadapnya ke barat. Karena dengan alasan kalau kita melawan arah angin, kita bakalan masuk angin. Karena angin malam atau angin laut itu sangat berbahaya sekali. Bisa kita sakit kalau kita melawan angin yang ada. Akhirnya kami pun menurut, kita ambil posisi senyaman mungkin. Jadi pada saat itu kami semua posisi duduk menghadap arah barat karena memang pada waktu itu angin arahnya dari arah timur. Akhirnya singkat cerita kami pun duduk bersila, kami pun disuruh rileks dan pada saat itu sang guru meminta kami semua untuk memejamkan mata dan kami semua yang ikut acara pada waktu itu disuruh mendengarkan suara yang ada di sekitar lokasi yang memang sangat sepi. Akhirnya sang guru pun
meminta kita untuk mendengarkan satu persatu suara yang bisa kami dengarkan. Baik yang suara yang terdekat dengan kita, sampai yang suara terjauh dari kita. Setelah proses mengenali suasana atau lingkungan sekitar kita, sang guru pun menanyakan kepada kita semua, suara apa saja yang bisa kita dengar. Dan memang yang saya dengar pada waktu itu adalah suara ombak, suara angin, terus suara kendaraan yang lewat, suara obrolan orang, dan suara mesin perahu nelayan. Memang yang bisa kita tangkap antara teman yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Saya nggak tahu kenapa. Cuman yang pasti yang saya dengarkan adalah seperti yang saya katakan tadi. Akhirnya kami pun ngobrol. Setelah selesai, kami pun menjalankan lagi proses berikutnya. Dan proses yang kedua ini yang bisa membuat saya lemas. Di mana pada proses yang kedua ini kami semua diperintahkan atau disarankan oleh sang guru kesenian untuk merenungkan kelakuan apa saja yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua? Sudahkah kita melakukan kebaikan, suatu yang bagian orang tua? Di sini saya merasa lemas. Saya nggak sanggup menahan emosi yang saya rasakan dari dalam. Betapa pada waktu itu saya merasakan bahwa saya adalah anak yang kurang bisa atau tidak bisa membahagiakan orang tua. Yang saya rasakan seperti itu. Saya nggak terasa, air mata itu keluar. Saya merenungkan sejak saya dari kecil sampai besar, sampai SMA pada waktu itu, saya belum bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua. Memang pada proses yang kedua ini, sang guru kesenian pun sempat membimbing kita. Step by step dia membimbing apa yang harus kita renungkan. Jadi ada kayak seperti tahap-tahapan sampai kita dalam kondisi nol. Akhirnya singkat cerita, proses yang kedua ini pun selesai. Setelah proses selesai, kami semua sempat diberi pertanyaan sama sang guru kesenian, apa saja yang pernah kita perbuat. Di sini saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya bisa menundukkan kepala, merenungi apa yang pernah saya lakukan kepada orang tua. Setelah ngobrol-ngobrol, singkat cerita kami pun masuk puncak dari acara itu. Yang sebenarnya pada awalnya saya kurang paham, saya nggak tahu bahwa proses yang ketiga ini adalah proses menerobos portal gaib. Saya tahunya ketika beberapa tahun kemudian, ketika saya kuliah, yang kebetulan teman tongkrongan saya adalah pelaku spiritual. Ketika saya ceritakan pengalaman saya pada waktu SMA, ternyata itu adalah Rogo Sukmo. Itu saja pada awal
pengalaman itu saya nggak tahu itu maksud apa itu. Maksudnya itu apa? Kok saya sampai seperti itu? Oke, lanjut saja kita teruskan ke proses yang ketiga. Jadi pada proses yang ketiga ini, sang guru pun memerintahkan kami semua untuk duduk bersila, memejamkan mata, dan konsentrasi. Kami disarankan untuk menatap ke depan dan merasakan apa yang ada di sekitar kita. Saya pun menjalankan saran yang diomongkan oleh guru kesenian saya. Pada waktu itu, sang guru memerintahkan kita untuk terus menatap ke depan. Kalau kalian belum melihat cahaya putih, terus lanjutkan. Lihat terus ke depan. Ikuti apa yang kamu rasakan. Saya pun mengikuti anjuran dari sang guru kesenian saya tersebut. Saya pun mengikuti. Saya pun tetap terus menatap ke depan. Yang memang pada awalnya kalau kita memejamkan mata, maka yang kita rasakan adalah gelap gulita. Itu yang saya rasakan. Tapi lambat laun, ketika saya ikuti saran dari sang guru kesenian saya pun perlahan melihat sebuah titik putih yang ada di depan mata saya. Lagi-lagi sang guru kesenian saya pun memberi bimbingan lagi. Kalau kalian sudah melihat titik putih, terus kamu ikuti titik putih tersebut. Bersamaan dengan apa yang disarankan guru kesenian saya pun mengikuti titik putih yang saya lihat dalam pandangan saya. Dan titik putih pun tidak terlalu besar, dia sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Ketika saya ikuti pelan-pelan, akhirnya saya seakan-akan itu memasuki sebuah gelombang yang berbentuk spiral, jadi melingkar seperti spiral. Saya kaget. Saya melihat bentuk spiral warna putih yang terus berputar dan saya masuk di dalamnya. Dan lagi-lagi ketika saya masuk di pusaran gelombang tadi atau spiral tadi, guru saya pun memberi instruksi selanjutnya. Kalau kalian sudah melihat sebuah gelombang warna putih atau spiral, tetap kalian lanjutkan menatap cahaya putih yang ada di ujung spiral tersebut. Saya yang pada waktu itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu itu apa, saya pun menuruti anjuran dari guru kesenian saya tersebut. Akhirnya saya pun mengikuti spiral tersebut. Dan ketika saya berjalan di pusaran spiral tersebut, tiba-tiba spiral tersebut itu memecah seperti ini. Dan bersamaan dengan pecahnya spiral tersebut, saya melihat hamparan cahaya putih, di mana cahaya putih itu benar-benar putih. Saya nggak bisa melihat apa-apa selain cahaya putih itu. Lagi-lagi guru kesenian saya pun menyarankan kami, ketika kalian sudah melihat titik putih, akan berlanjut ke sebuah gelombang atau spiral. Dan ketika kalian mengikuti terus,
gelombang tersebut atau spiral tersebut, di mana ujung dari spiral tersebut adalah cahaya putih yang sangat kecil tadi, kalian akan melihat hamparan cahaya putih. Kalau kalian sudah melihat cahaya tersebut atau hamparan putih tersebut, kalian jangan takut, lanjutkan. Seperti yang dikatakan oleh guru saya pun melanjutkan konsentrasi untuk terus fokus menatap ke depan. Tiba-tiba cahaya putih itu lambat laun menghilang. Seperti halnya ketika kita naik gunung, berada di lokasi yang berkabut, yang mana ketika kabut itu sangat tebal, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik kabut tersebut. Dan ketika kabut itu menghilang, samar-samar kita bisa melihat apa yang ada di belakang kabut tersebut. Jadi apa yang saya alami pada malam itu seperti halnya ketika kita naik gunung yang diselimuti kabut. Dan ketika kabut itu menghilang, maka samar-samar kita bisa melihat apa yang ada di balik kabut tersebut. Dan apa yang saya lihat ketika hamparan putih itu samar-samar menghilang, saya melihat posisi sebuah cahaya kayak sebuah perkotaan. Jadi posisi saya itu berada di atas. Saya bisa melihat yang ada di bawah saya itu adalah sebuah perkotaan. Jadi lampu-lampu rumah, lampu cahaya-cahaya, seperti halnya kalau kita melihat sesuatu dari ketinggian. Ketika saya fokus, tiba-tiba saya melihat kumpulan lampu berbentuk kotak atau persegi gitu. Itu sangat banyak lampu-lampunya. Dan ketika saya amati, ternyata itu adalah lampu dari Stadion Gelora 10 November. Di sini saya kaget. Di mana posisi saya pada saat malam itu berada di area wisata Pantai Kenjeran, tapi saya bisa melihat lampu dari Stadion Gelora 10 November. Jadi seakan-akan saya posisi berada di atasnya gini, saya bisa melihat lampu stadion tersebut. Setelah saya melihat, saya amati, ternyata itu adalah Stadion Gelora 10 November, saya pun berusaha melanjutkan lagi untuk jalan lurus ke depan lagi. Dan apa yang saya lihat berikutnya adalah puncak dari Tugu Pahlawan. Ketika saya masih penasaran apakah benar ini adalah puncak dari Tugu Pahlawan, saya berjalan terus. Ternyata memang benar itu adalah bentuk dari puncak Tugu Pahlawan. Di sini lagi-lagi saya kaget, saya bingung. Jadi pikiran itu semakin berkecamuk. Kok bisa seperti ini? Saya nggak paham kenapa sampai seperti ini. Saya kok bisa melihat lampu dari Stadion Tambak Sari, Tugu Pahlawan, yang mana posisi saya sangat jauh dari lokasi dengan Tugu Pahlawan. Bersamaan dengan pertanyaan yang berkecamuk dalam hati saya, tiba-tiba saya merasakan bahwa saya sudah berada di tempat semula, yaitu di tempat wisata Pantai Kenjeran. Oke, jadi itulah apa yang pernah saya alami selama ini. Menurut kalian bagaimana? Silakan komen bagaimana pendapat Anda dengan apa yang saya alami. Sebelum saya akhiri,
Jangan lupa kalian subscribe channel ini, kalian like, kalian komen, dan kalian share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa merasakan serunya sebuah pengalaman misteri yang mungkin diantara kalian juga pernah merasakan apa yang saya alami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, selamat malam.